Selamat pagi semua adik-adik. Sebelum kita masuk pada materi, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, doa telah selesai. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Friana Kolo. Di sini saya sebagai salah satu guru dari pendidikan sosiologi. Dan di sini Ibu akan membawa materi tentang sosiologi sebagai suatu ilmu yang mengkaji hubungan dalam masyarakat. Jadi di sini kita lihat bahwa menurut Fitri Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang satu, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, misalnya gejala ekonomi, gejala agama, dan gejala moral. Dan yang kedua, hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial dan non-sosial. Dan yang ketiga, ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial. Jadi secara umum sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola-pola hubungan dalam masyarakat, serta berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, dan empiris tentang masyarakat. Yang berikut kita masuk pada ciri-ciri sosiologi. Ya, ciri-ciri sosiologi dibagi menjadi 4 ciri, yaitu yang pertama bersifat empiris, di mana ilmu pengetahuannya didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak spekulatif atau menduga-duga. Dan yang kedua bersifat teoritis, yaitu berusaha menyusun abstraksi dari hasil pengamatan yang merupakan kesimpulan logis. Dan yang ketiga bersifat kumulatif, yaitu disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada atau memperbaiki, memperluas, dan memperkuat teori-teori lama. Dan yang terakhir yaitu bersifat non-etis, atau mempersoalkan baik buruk suatu masalah, melainkan menjelaskan masalah secara analitis. Ya, objek studi sosiologi. Jadi secara material, objek studi sosiologi adalah manusia baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok sosial. Dari segi formalnya, sosiologi memandang manusia sebagai perwujudan dari hubungan sosial antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan sosial tersebut, sehingga membentuk struktur sosial yang dimana di sini menurut Emil Durkheim yaitu pola-pola atau sistem yang mempengaruhi cara manusia bertindak, berpikir, dan merasa. Di sini kita masuk pada metode-metode sosiologi. Dalam sosiologi terdapat 2 metode penelitian yang umum, yakni metode kualitatif dan metode kuantitatif, di mana dari metode kualitatif dibagi menjadi 1 metode, yaitu metode ini mengutamakan cara kerja dengan mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan penilaian-penilaian terhadap data yang diperoleh. Metode ini dipakai apabila data hasil penelitian tidak dapat diukur dengan angka. Jadi menurut Suarjono ada beberapa metode yang termasuk dalam metode kualitatif, yakni 1. Metode historis, yaitu menganalisis peristiwa masa silam untuk merumuskan prinsip umum. Dan yang kedua metode komparatif, yaitu membandingkan bermacam-macam masyarakat dengan bidang-bidangnya untuk memperoleh persamaan dan perbedaan perilaku masyarakat. Dan yang berikut metode studi kasus, yaitu mengamati tentang keadaan suatu masyarakat, kelompok, lembaga, ataupun individu. Dan metode sosiologi yang kedua yaitu metode kuantitatif, di mana dari metode kuantitatif dibagi menjadi 1 bagian, yaitu metode ini mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka atau gejala-gejala yang diukur dengan skala, indeks, tabel, atau uji statistik.
yang berikut kita masuk pada peran dan fungsi sosiologi. Kegunaan sosiologi bagi masyarakat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama dalam pembangunan, di mana dalam pembangunan itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama memberikan data sosial yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam penilaian pembangunan. Dan yang kedua dalam perencanaan, yaitu diperlukan untuk melihat kebutuhan sosial. Dan yang ketiga dalam tahap pelaksanaan, yaitu digunakan untuk melihat kekuatan sosial dan masyarakat serta proses perubahan sosialnya. Dan yang keempat yaitu dalam tahap penilaian, di mana digunakan untuk melihat dampak sosial dari pembangunan tersebut. Dan peran fungsi yang kedua yaitu dalam penelitian, di mana dari dalam penelitian itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama memberikan data sosial untuk membuat suatu perencanaan atau pemecahan masalah dan untuk mengambil suatu keputusan tentang masalah sosial. Contohnya, terjadi kerusuhan akibat demonstrasi, sosiologi dapat berperan dalam meneliti mengapa masyarakat begitu mudah diprovokasi untuk membuat suatu kerusuhan. Dan peran fungsi yang ketiga yaitu mengidentifikasi fenomena budaya dalam masyarakat, di mana dibagi menjadi 1 bagian, yaitu dengan menelah berbagai budaya. Sosiologi akan memberikan pandangan mengenai keragaman budaya manusia, nilai-nilai sosial yang berbeda, hal-hal yang berlaku umum dan faktor yang mempengaruhi keragaman antara kebudayaan manusia. Dan peran fungsi yang terakhir yaitu menghadapi fenomena budaya dalam masyarakat, di mana dibagi menjadi 1 bagian, yaitu menyadarkan bahwa pentingnya memahami latar belakang keragaman budaya masyarakat. Jadi baik, materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri materi kita, Ibu minta 1 orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, doa telah selesai. Selamat pagi untuk kita semua. Sampai jumpa lagi minggu depan.